yang mereka bawakan, berilah padaku Alkitab yang suci. Ini saudara, kita harus renungkan arti daripada itu. Mengapa saudara? Satu waktu Bapak Ibu tidak akan bisa memegang Alkitab. Itu kita harus yakin. Dan itu pelajaran kita di dalam satu minggu ini juga adalah tentang masalah penghakiman. Jadi kalau Bapak Ibu sudah keluarkan dari Alkitab ini buat di Android saudara pun akan ditarik. Jadi di mana kita dapat Alkitab? Di mana? Bila mana Bapak Ibu dan saya sudah persiapkan Alkitab di dalam Alkitab. Makanya kita harus persiapkan ini saudara, karena Android ini akan satu waktu akan ditarik. Karena jangan lupa kita saudara, itu sudah kita pelajari, tidak ada orang yang menurut kepada Tuhan yang bersifat abu-abu. Saudara nanti mengenai abu-abu ya. Jadi kalau abu-abu itu seperti angin yang melewor. Kalau ke sana dia lihat condong ya. Kalau ke sana dia lihat Magiarawan non, yang jauh dihatai. Jangan saudara berdiri di atas kaki saudara. Tidak perlu saudara rasa takut. Pertahankan iman saudara, itu yang perlu. Ya. Jadi seringkali itu dunia saudara. Kalau dunia, kalau kebetulan dia lihat partai yang agak maju dia ke sana. Kalau sudah partai itu sudah merosot, dia pindah. Itu sama dengan apa? Yang pernah kita ditanyakan oleh saudara kamu, bunglon. Saya paling tidak senang bunglon karena saudara tidak perlu takut. Karena satu waktu Bapak Ibu akan dihadapkan. Apakah iman saudara? Jadi itu yang harus kita perlu di dalam kebenaran kita. Jadi tidak ada saudara. Saya tidak bisa gonceng untuk terjadi. Pendiriannya apapun pendiriannya, ya dia harus itu. Pendirian saya begitu. Jadi siapa yang kita mau itu kepada Tuhan kita atau kepada jalan setan. Baik saudara terkasih, bila mana saudara membawa Alkitab atau di dalam Android saudara atau gadget saudara boleh baca di dalam Wahyu 14 ayat 15 sampai 20. Saya tidak akan baca semua. Tapi cerita ini saudara menceritakan bahwa di dalam penglihatan hamba Tuhan, yaitu Yohanes yang kekasih, dia yang kekasih, pada waktu dia dibuang di Pulau Patmos, di sana dia banyak mendapatkan kaya, melihat bagaimana umat-umat Tuhan sedang berjalan menuju ke surga. Ya, jadi ini digambarkan adalah saudara dan saya, karena kita sekarang sedang kita berjalan menuju ke surga. Itu harus kita sadari saudara. Jadi kalau saudara masih terlena di dunia ini masih enak-enak, saudara jangan terlena di dunia ini. Kita sekarang harus berani saudaraku meninggalkan dunia ini. Kita sedang menuju ke surga. Makanya tadi saya katakan tidak ada yang abu-abu saudara. Pendirian apapun saudara dalam gereja ini ikut. Jangan saudara rasa takut. Tidak. Katakan yang benar di atas kebenaran. Itu yang paling utama. Tuhan mau begitu. Jadi kalau saudara memiliki kebenaran, pelajaran hari Jumat, ya, pelajaran hari Jumat kami hari ini, bukan sahabat yang bekerja. Pelajaran hari Jumat saudara dikatakan di sana. Saudara dan saya digambarkan seperti buaya yang sudah masak. Ya, buaya itu ada dua saudara, dan itu akan memang pisah. Ya, yang satu buaya yang berupa dikatakan yaitu buaya yang keemasan. Ya, dan satu dari anggur yang digambarkan itu seperti darah. Tetapi itu akan dimulai karena akan tiba saatnya dikatakan saudara bahwa anak manusia duduk di atas tahta singgasana pada waktu dia mau mengayunkan salib. Itu yang kita harus ingat sekarang. Jadi sekarang Bapak Ibu harus sadari bahwa kita sekarang
sedang dihadapkan oleh Allah Bapa di dalam surga, di dalam Tuhannya. Apakah saya layak untuk masuk di dalam kerajaan surga? Apakah saya memang hanya sebagai pengikut biasa? Ya, sahabat yang lalu kalau saya tidak salah, Bapak Pendeta Sitohan mengatakan, dia beritahukan kepada kita mengenai masa kesucian. Ya, masa kesucian. Apa yang dikatakan saudara? Saudara dan saya harus mempunyai sikap. Apa sikap itu saudara? Apakah kita menjadi pengikut Kristus atau pengikut setan? Itu juga pelajaran kita di dalam satu minggu. Itu aja saudara. Tidak ada istilah seperti yang saya katakan itu saudara abu-abu. Abu-abu dibuang. Ya, tidak ada itu saudara. Apakah Anda atau saya sebagai pengikut Kristus atau pengikut setan? Itu aja. Dan jangan lupa saudara, kita sudah diberitahukan dalam pelajaran Selasa juga, jadi tidak perlu lagi saudara merasa takut. Bersyukur kita saudara, saya bersyukur sekali bisa mengenal kebenaran akhir ini. Ya. Kalau seandainya saya dilahirkan mungkin dalam agama yang lain dan mungkin sudah dewasa begitu dalam agama yang lain, mungkin saya tidak akan sampai mendapat ini. Tetapi bersyukurlah saya, orang tua saya menjadi seorang Advent, dilahirkan saya di Advent dan dididik di Advent. Ya, itu yang paling utama. Mengapa saudara? Saya merasa berbahagia. Saya tahu itu kebenaran karena mungkin saya tidak akan salah mengatakan ini. Kalau sekte yang lain ini mengenai wajib dan dari itu, itu tidak perlu dipelajari. Itu bukan bagian kita. Padahal Advent harus kita pelajari supaya bila mana masa itu kejadian itu tiba kepada kita, tidak perlu lagi saudara. Salah satunya apa dikatakan? Yang dikatakan di situ tentang pemaksaan mengenai hal ini. Kalau sekarang saudara masih aman, bersyukur kita masih boleh kita berkumpul di dalam gereja. Tetapi nanti saudara kekasih akan kelihatan di sana siapa pengikut Kristus dan siapa pengikut setan. Jadi kalau sekarang apa sih boleh? Ini kagak mungkin pengikut daripada Kristus, belum tentu sekali. Ya, tapi saya berusaha, itulah doa saya. Tuhan bantu saya supaya saya tidak untuk apa? Manjehel. Karena saudara kekasih, saya juga katakan ini. Maaf saudara, kalau saya sedang disinggung ini. Boleh saudara kalau saudara punya buku mengenai kemenangan akhir, kemenangan dapat buku. Di sana memang umat Tuhan itu saudara memang benar-benar akan ditampi sama seperti beras dengan padi. Ditampi kita saudara. Jadi kalau ini sudah terjadi, apakah saya siap? Ayo saudara, kalau begini saudara kita satu iman pasti kita di dalam apa? Dalam diri ini kita masih boleh masih bertukar pikiran, kita boleh sharing tentang iman dan kebenaran kita. Tetapi satu waktu saudara akan kelihatan. Itu makanya dikatakan akan kelihatan pengikut daripada Kristus dengan pengikut dari setan. Itu tadi pelajaran hari Jumat pendalaman. Saudara kekasih, ini harus menjadi pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Apakah saya pengikut setan? Apakah saya pengikut Kristus? Makanya saya bilang kepada kita, tidak ada yang abu-abu saudara. Tidak ada. Jadi tidak ada orang. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris, tidak ada orang di sini. Jadi harus atau kita berada di pihak benar atau di pihak salah. Jadi tidak perlu saudara. Dan jangan lupa saudara, yang menjadi patron di dalam kehidupan rohani kita. Siapa yang menjadi patron saudara? Hanya Kristus. Ya.
patron di dalam kehidupan kita hanya Kristus. Ya, kalau Rasul Paulus, saudara sudah baca mengenai autobiografi daripada Rasul Paulus. Tetapi dia mengatakan, berbahagia saya untuk mempersiapkan diri saya menerima upah dan bukan hanya kepada. Kalau kita saudara belum ada izinkan, belum ada ya saudara. Tapi kalau Rasul Paulus saudara baca itu, berapa kali saya didera tentang kebenaran ini, dimasukkan di bawah penjara tanah, apalagi saudara mengalami tidak makan dan minum, terombang-ambing di lautan, dan akhirnya saudara bagaimana dia? Dia mati-mati. Dan banyak yang hidup Kristus. Saudara terkasih, kita masih berbahagia sekarang, saudara. Belum ada kita alami saudara izinkan tentang bagaimana kita di dalam kebenaran ini. Ini yang harus saudara dan saya pertahankan. Karena apa yang dikatakan Tuhan, barang siapa yang setia sampai akhir. Jadi tidak ada saudara, kalau saya setia kebetulan dengan adanya Pak Pendeta Kababan, saya setia, belum cukup saudara. Harus setia siapapun, setia kepada Tuhan, itu yang paling utama. Itu yang paling utama saudara. Kalau hanya saya setia hanya di dalam tahun 2023, di 2024 saya sudah berubah, tidak dapat saudara. Setia sampai akhir. Karena dikatakan saudara, kalau saudara baca di sini, itu tidak ada tawar menawar saudara. Tidak ada tawar menawar. Apakah kita akan masuk di dalam kerajaan surga? Kalau itu sakit sudah diayunkan, kedatangan Kristus yang kedua kali, di sana akan kelihatan saudara apa? Yaitu domba dengan kambing. Hanya dua aja. Apalagi saudara? Kebenaran dengan kepalsuan. Sama-sama sakit itu saudara. Kalau saudara dan saya dikatakan adalah di sebelah kanan daripada yaitu anak manusia itu, berbahagialah Anda. Mengapa saudara? Karena saudara akan berada di surga selama 1 tahun. Tetapi kalau di sana dikatakan bahwa saudara tidak dikenal, pada waktu dibuka itu buku, karena kita mempunyai buku saudara. Masing-masing ada buku kehidupan. Kalau tidak ada nama saya dalam kehidupan saudara, ya sama kita saudara dengan saudara kita yang kita katakan mereka bukan memelihara Sabat. Saudara kan kasih, saya tidak begitu panjang untuk membicarakan ini, dan saya bukan menakut-nakuti saudara, tetapi kita mempersiapkan diri kita saudaraku, agar kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong bila mana kita. Karena itu pasti saudara, tidak ada terjadi. Hanya boleh saja apakah saya di zaman saya masih itu, sering kami berbicara dengan ibu saya, mengatakan demikian. Apakah di zaman kita nanti itu masa kebijakan ya? Tidak bisa kita katakan saudara. Kita tidak tahu tahun berapa kebijakan ya. Tetapi bila mana kita melihat saudara dengan canggihnya sekarang alat komunikasi, karena kalau sudah diundangkan mengenai hukum hari ini, itu tidak lama saudara, hanya 5 detik. Ini sudah diundangkan di Amerika mengenai pemaksaan hari ini. Itu sudah. Makanya sekarang saudara itu kan ada sekarang dua pemerintah yang harus begitu kan. Jadi sudah tahu. Pada waktu kita, apakah benar Anda itu sudah divaksin 3 kali? Ada. Kan tidak susah saudara. Saudara berada di Jakarta, siapa namamu kakak? Gegu Tagali, tak dari itu. Oh iya, betul. Sudah divaksin 3 kali. Gampang sekali saudara. Jadi jangan lupa saudara akan kasih. Untuk mengetahui Anda itu seorang pengikut apa dia tahu. Oh ini ibu apa? Ibu si Matupan ini orang Atleni. Angkat dia. Oh enggak, saya bukan. Ya kalau saudara sudah katakan begitu ya sudah.
Jadi saudara yang kasih, mari kita senantiasa mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yakinlah saudara, dunia kita ini tidak akan lama, ya, tidak akan lama. Dalam hal ini biarlah kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, anak-anak kita, agar kita boleh bersama-sama di surga. Karena saudaraku, kita sudah belajar, tidak ada harta yang kita bawa, tidak perlu itu untuk Tuhan, saudara. Tidak ada. Kami juga waktu kami belajar pada waktu nanti akan saya paparkan mengapa kita dikatakan supaya setia mengembalikan milik Tuhan, saudara. Ya. Dan kita memberikan persembahan kita. Memang itulah alasannya. Nanti pada satu waktu bagi Tuhan tidak berguna di uang saudara, tidak berguna di harta saudara. Ya. Untuk sekarang belum ada yang berani saudara. Di zaman rasul-rasul sudah ada kan? Harta mereka dijual bersama, bagi bersama, makan bersama. Sekarang sudah ada yang belum. Pendeta sendiri pun, saya pernah tanya waktu saya yang di Makambari, Pak Pendeta, sudah ada pendeta yang berani untuk menginjil ini. Dia tidak mau tidak digaji, tapi mau menginjil, gigi menginjil. Oh, tidak ada. Jadi saya bilang di situ, saya boleh saudara katakan, saya bilang apa? Kalau begitu pada bidangnya kota ini, Pak Pendeta saya tidak berani untuk tidak mau digaji. Bagaimana dengan kota saja? Senyum-senyumnya. Ya. Itu sudah. Siapa yang berani sekarang? Kalau saya tanya sama Panjangan, Pak Panjangan berani dan jual tanah yang diapa ini bagi dikasih. Kita mari makan bersama ini. Mau? Sama saya itu belum tentu. Tetapi dikatakan satu waktu harus demikian. Saudara terkasih, marilah kita renungkan, yaitu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 15 ayat 15 sampai 20. Nanti di mana Bapak Ibu pulang coba bacakan, karena itu intisari pelajaran kita akan dituai kita semua. Dan dua yang itu siapa yang menuai? Anak manusia. Siapa anak manusia, saudara? Yesus. Sekarang apa dikatakan? Apakah saya di pihak daripada Kristus atau di pihak setan? Jadi itu pilihan, saudara. Maka tadi saya katakan kepada kita, tidak ada yang apa? Yang di tengah. Tidak ada yang bersikap netral. Bersikap netral di depan. Jadi sekarang mari kita tanya di dalam kerohanian kita, apakah saya di pihak daripada Tuhan? Apakah anak-anak saya di pihak daripada Tuhan? Karena jangan lupa saudara terkasih, yang kita hanya bertanggungjawabkan kepada Kristus pada waktu Dia datang hanya anak. Ya, hanya anak. Ada juga dalam pelajaran kita pada waktu yang lalu, anak-anak adalah harta pusaka. Iya kan? Dan ada pernah dikatakan, wah, harta pusaka adalah uang, emas, aset tanah, aset daripada apa? Misalnya rumah. Tidak, saudara. Itu hanya sebagai pelengkap pada waktu kita ini. Biarlah kiranya dengan berkat Tuhan kita boleh merenungkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa tuaian ini sudah akan dekat, dan itu pasti, saudara. Tidak ada yang mengatakan. Makanya waktu ada kesempatan, mari kita mempersiapkan hidup kita agar kalau Yesus datang, biarlah kita berada di pihak daripada Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.